Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati apal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sada maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sada qul huwallahu ahad. Kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting titeni ra wis bareng pas salat ini titeni melonting tenan tengah-tengah salat go tenan toh bareng menit tenan batal salat iki kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet nanti nak imame maca surat panjang koyo ra trimo nyai ngidene mesti dinteni salah ya. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id. Maca hal atalil insan saking semangate ora mut Fatihah langsung hal atalil insani fi numunadari riwet. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad. Sampai makmume niku protes, "Ya Rasulullah, jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Mau ngimami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maos qul huwallahu ahad." Jare dawuh Nabi celuk. Terus ditakoki wae Nabi, kowe kok maca liyane ra kena. Ora apa sih men maca qul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, "Ya Rasulullah, akhbirhu anna Allah yuhibbu bi hubbihi la apa qul huwallahu ahad." Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Jadi kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis maudhu ngoten wae. Kakuati napa? Cara sanad itu kok akhbirhu anna wa yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa kumilahi dhaif hadis gitu. Terus ada teng desa qul huwallahu ahad niku iku adate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane, tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoke adat teng desa-desa tak golekno hadise. Ben sawangane iku kabeh ku alim. Mun niku amdan mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatut dirayah. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut dirayah. Dirayah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Dirayah. Dirayah niku sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid dirayah ala riwayah napa qaddimid dirayah ala riwayah. Dirayah niku satu logika sing dadekno donya iku kaya gampang. Kalau nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut as-sahhul kutub ba'da kitabillah.
Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu, yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi, Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah, terus asyhadu alla ilaha illallah, hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu, entah itu ilmu yakin, entah ilmu yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya ini pun dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik, nerangno sifat 20, nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia, napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul lihawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah, termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu ya. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini, tapi yang ditarah itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid, kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataannya ngono. Masa gak megi Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarah itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Napa am khuliqu min ghairi? Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta? Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta? Am humul khaliqun. Terus diteruskan lagi am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumboten kiat. Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jangan dia mu'annas atau mudzakkar, ini buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an. La yujidu
Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan 1, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah khawatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah. Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan orang apa jong fa inni ra'aitu isnai asyara malakan ya batadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng karo santri terus. Kecuali terusnya mergo ape melanggar pondok mojok rene mergo ngindari keamanan lan ora bener niku. Lah bareng ditangkap keamanan kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroyah. Kalau balik malih, hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroyah. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroyah malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua mboten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nah kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan.
ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusnya. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah, tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Bagilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat itu asli enggak. Yang sekarang di Turki itu asli enggak. Jari sing duwe museum ya muni asli. Tapi jari wong Mesir kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jari wong Turki oh di Turki Ottoman kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok itu nggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Qul fatu bisuratim misli sebagian bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajo. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dek muni wazariati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza fal laqimati luqman. Niku sing order mawon langsung lareni iku opo? Demi wong wedok sing nandur, bar nandur panen, bar panen ditutu dadi roti, bar roti diuntal wal laqimati luqman. Sing order mawon ngangken leren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku grepet. Akhire ya kok paco kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun qadimidiro ya alar riwayat. Terus panjenengan kula niati saking dalem kula kepengin sedanten Durya Mbah Mutamakin sedanten Muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku boten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine ngoten mawon pokoke walhasil. Mergi wau mun kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong nggih. Niku clear niku. Kersane sakake Gus-gus ora keramat dinyak ora keramat kan sakake maksud iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki ngono sik sementing ku. Lho kula tenan kula nak donga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, nek ora iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jobangan mriki. Apa jenenge iki? Napa? Jomblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Pak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong hasud. Kula misalnya saged haji, ya ingin Gus Faisal ini. Haji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat. Ya nek darani keramat, darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sanget. Qadimidiro ya. Alar riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abdul Hasan Asadili lah, piyambake niku buaya.
dolan temu putih berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai kok buaya melete kok wong sugih. Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umate melarat ya dekne ibu melarat, utawa ya melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk akal. Iku jenenge diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita, pangeran wak pangeran, niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan apa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dicabut nyawane. Dumamu Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin, salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran, ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan boten nate sekolah teng Matol, dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus jawab Ibrahim, ya oke mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, no? Itu juga no? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem niku didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin, terus kau untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu muka balai apa? Maksudnya uang pembeli kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentilnya kena angin terus. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem utawa adol apa wae qabla budui sholahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didol. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroyah. Ada orang mencintai anaknya, ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak, yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat, tapi kita beda-beda no anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan? Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo, kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku kowe wani, kowe dadi kiai kok ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawab pangeran itu sebuti, buatan diapresiasi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedoliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu risikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling risikonya besar enggak? Kecekal digebuki, jadi copet, risikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ono risiko. Kadang wong ra rohae wis kidungane Kiai Ramandi, nak Ramandi diamuk. Ono sing salam templek 1 juta, nak Ramandi dikomplain. Omone wis caleg-caleg wis ribet, salam templek 5 juta bareng ra dadi bupati, wah ngobos Kiai iku ribet. Ah, serepot.
uji nyali tenan kerwae pilkada uji nyali iki. Aduh, terus lan kula ora rapati nampa tamu. Aduh 5 juta wae pertaruhan mandi repot-repot. Maksudnya selakoni wae kabeh ono resikone. Napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun. Jadi clear kita terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang nang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit man. Lalu kalau nak kadang apa tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pite katokan cekak setengah papat. Kanyeben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik tak wani terus rada isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu fikih, ora wajib tenang. Wong wajan ya ora pati wali sing kaya Mbah Mutamakin tapi mun daftar ya mun mengke gampang lah mengke. Mengke sing asise bae dhewe dadi kok rada gampang. Ya terus niku masalah diro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wah ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru hamda wa fina. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim najika Musa sofika ismana syattu firatan fika wa sholli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ja'alna ya aminin mutmainin alladhina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waj'al ya Allah barakatah hadal majlis barakati ya Allah walilah Ahmad mutamakin. Ij'alna aminin mutmainin alladhina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna waj'alala Indonesia mu'afin ghanimin salimin ya Allah min kulli bala'id dunya al-akhirah. Ij'alna ya Allah mimman kanat himmatuhu ila kalimatikal ulya ya Allah warzuqna najwa wassalamah nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.